Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Pelajaran yang kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada kesempatan pertemuan yang ke-1 ini, materi kita fokus pada mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu bagi kita dan Allah mengaruniakan kepada kita kefahaman serta kemampuan untuk mengamalkannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu agar kalian selaku peserta didik mampu atau dapat yang pertama meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi atau perwujudan atau penerapan dari pemahaman makna al-asma'u al-husna, yakni al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu memahami makna al-asma'u al-husna, al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu membaca al-asma'u al-husna, yakni al-mumit, al-hayyu, dan al-qayyum, serta al-ahad dengan benar. Baik anak-anak, kalian tentu sudah memahami ataupun sudah tahu bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'u Al-Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus mempelajari 4 Asmaul Husna atau 4 nama-nama Allah. Yang pertama yaitu Al-Mumit, kemudian yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Yang pertama anak-anak, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi Allah maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi anak-anak sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan mati ataupun akan mendapati kematiannya, termasuk kita selaku manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu, yakni Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluknya. Ialah Allah yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jelas anak-anak sekalian bahwa kita hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha hidup, artinya dialah Allah yang kekal hidupnya. Sedangkan kita diberi kehidupan di dunia ini hanya sementara untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Yang ketiga anak-anak, yakni Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan atau pengajaran kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Sebagaimana Allah Al-Qayyum maha berdiri atau mandiri, Dia Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Kemudian yang keempat, yakni Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Selain Al-Ahad, disebutkan pula bahwa Allah memiliki nama Al-Wahid yang artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Jadi tak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Ya. Tuhan hanya satu, Tuhan Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memiliki nama Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, tentunya kita akan berbuat terpuji di hadapan Allah, bukan? Dengan melalui pemahaman Al-Asma'ul Husna ini, mari kita berbuat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal nama-nama Allah, terutama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bagaimana kita berbuat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita memahami Al-Asma'ul Husna yang tadi, yang keempat tadi. Anak-anak sekalian, kita harus memahami Al-Mumit, ya. Al-Mumit yang artinya yang maha mematikan, ya. Semua manusia akan mati, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, ya, 185, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang bernyawa atau yang berjiwa akan mengalami mati. Ya. Nah, ini kita kelak akan masuk ke keranda mayat ini, ya. Kita akan dikuburkan, artinya kita jelas kelak akan mengalami mati. Termasuk kita, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum mati? Ya, dalam memahami Al-Mumit ini yang maha mematikan, kita yakin, kita tahu bahwa kita akan mati. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebelum mati? Karena kita percaya bahwa Allah akan mematikan kita, maka sebagai bentuk keimanan kita, bentuk pengenalan kita terhadap Al-Mumit yang maha mematikan, maka apa yang harus kita lakukan sebelum mati? Tentunya kita harus menggunakan waktu hidup kita, ya. Selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, kita gunakan waktu hidup kita untuk selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketaatan kita apa saja? Yaitu dengan rajin beribadah. Kemudian sholat 5 waktu yang rajin, ya.
kemudian mengaji atau membaca Al-Quran, kemudian menolong orang lain, patuh pada orang tua dan guru, dan amal baik lainnya, bersedekah, itu adalah amalan-amalan yang menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah Allah. Selain mentaati perintah Allah, kita juga harus menggunakan waktu hidup kita untuk menjauhi larangan Allah. Karena Allah mempunyai larangan-larangan yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah tersebut. Apa larangan-larangan Allah? Ya, larangan Allah antara lain mencuri, berkelahi, berbuat curang, ya, menyakiti orang lain atau menyakiti teman kita. Itu tidak diperbolehkan, itu dilarang. Kita dilarang menyakiti orang lain. Kita dilarang merugikan orang lain. Kita kemudian dilarang untuk berbuat kerusakan, berbuat keributan. Ya. Itu semuanya adalah larangan-larangan Allah dan harus kita jauhi. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita gunakan waktu kita, waktu hidup kita, kesempatan hidup kita, sebelum kematian kita, untuk taat kepada Allah, taat terhadap perintah-perintah Allah, taat menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian Al-Hayyu, yang kedua, Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Bagaimanakah kita dalam mengamalkan sebagai bentuk iman kita kepada pengenalan terhadap Allah yang memiliki nama Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Allah jugalah yang memberikan hidup pada kita dengan memberi rizki kepada kita. Ya. Jadi ketika Allah memberikan hidup kepada kita dengan memberikan rizki kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Tentunya kita harus selalu mencari rizki yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang berupa makanan, kesehatan, ya, harus kita manfaatkan dengan baik, harus kita jaga dengan baik. Jadi sebagai wujud itu kita mengenal Allah Al-Hayyu, tentunya kita harus mencari rizki yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan memelihara kehidupan diri kita. Jadi kehidupan kita harus kita pelihara. Jangan asal-asalan, ya. Kehidupan kita jangan kita rusak sendiri, ya. Jadi kita rawat, kita pelihara kehidupan diri kita dengan selalu apa saja. Ya. Yang pertama, makan dan minum yang teratur dengan makanan dan minuman yang halal dan baik serta tidak berlebihan dalam makan dan minum. Artinya untuk menjaga kehidupan kita harus makan yang teratur. Ya. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan, ya, supaya kita punya energi, punya tenaga. Ya. Kemudian kalau siang waktunya makan siang, ya makan. Waktunya sore makan, ya. Dan makanan serta minuman yang kita minum itu harus halal, ya. Harus halal dan baik. Baik itu artinya bergizi. Serta ketika kita makan dan minum tidak berlebihan. Ya. Kalau Rasulullah makan itu berhenti sebelum kenyang. Ya. Jadi kalau kita mau meniru Rasulullah, jangan makan yang berlebihan. Ambil secukupnya kita makan, karena berlebihan itu akan menyebabkan kita malah tidak sehat. Kekenyangan itu akan menjadikan kita tidak sehat, bahkan bisa muntah. Ya. Itu tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kita boleh makan setelah kita lapar. Ya. Kita berhenti makan, jangan nunggu kekenyangan.
Seperti itu. Itu namanya makan dan minum yang teratur. Tidak berlebihan, makan dan minum dengan makanan yang halal dan baik, yang bergizi. Kemudian yang kedua, memelihara kebersihan agar badan selalu sehat. Ya. Banyak contohnya. Misalkan sebelum makan kita cuci tangan. Ya. Sebelum kita tidur kita gosok gigi. Ya. Kita mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Itu upaya-upaya memelihara kebersihan agar badan selalu sehat. Apalagi pada masa-masa corona seperti ini, kita harus lebih intens atau lebih sering peduli terhadap kebersihan badan kita, lingkungan kita juga. Ya. Kemudian selain untuk menjaga kehidupan ataupun memelihara kehidupan diri sendiri, kita juga harus membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Itu adalah contoh perilaku dalam mengimani Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Jadi memelihara kehidupan kita sendiri juga turut memelihara kelangsungan hidup orang lain. Kemudian yang ketiga anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Al-Qayyum. Artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak sekalian, memberikan pendidikan, artinya memberikan pengajaran kepada kita agar kita mampu hidup mandiri seperti Allah, ya, dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya. Jadi kita harus bisa mandiri, sebagaimana Allah itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengenal Al-Qayyum, mengimani Al-Qayyum, ya, sebagai bentuk kemandirian kalian harus bisa yang satu, menyiapkan buku pelajaran sendiri contohnya. Jadi kalian harus menyiapkan buku pelajaran sendiri. Yang kedua, mengambil makanan sendiri contohnya. Sudah kelas 5, tentunya hal ini sudah dibiasakan dari kecil ya, dari mungkin kalau kelas 1 masih dibantu, tapi sudah kelas 5 semuanya ini ya sudah harus biasa dilakukan sendiri. Ya. Dibantunya cukup di kelas 1 saja, awal-awal. Ya, setelah itu menyiapkan buku pelajaran sendiri, mengambil makanan sendiri. Ya. Jangan kalau mau makan minta diambilkan sama ibu, jangan ya. Tapi harus mengambil makanan sendiri ya. Kemudian setelah makan juga cuci piring sendiri ya, berlatih mandiri seperti itu anak-anak sekalian ya. Jangan istilahnya orang Jawa itu menjaga ke wong tua ya, tidak boleh ya. Semuanya serba jaga ke wong tua tidak boleh ya, atau tergantung kepada orang tua. Kemudian belajar menyetrika dan menyiapkan seragam sekolah sendiri ya. Sudah kelas 5 harus bisa menyetrika dan menyiapkan seragam sekolah sendiri ya. Yang keempat, merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur ya. Jangan tinggal acak-acakan setelah bangun tidur, tempat tidurnya acak-acakan ya. Biar ibu yang merapikan, jangan ya, tapi rapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu contoh-contoh yang harus kalian lakukan sebagai bentuk pembelajaran dari kemandirian yang kalian lakukan, dan ini semua adalah bentuk-bentuk kemandirian dari keimanan kita mengenal Al-Qayyum.
kalian harus bisa membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Qayyum, wahai yang maha mandiri, yang maha berdiri, jadikan hidupku tidak bergantung kepada orang lain. Itu anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Artinya yang Maha Esa. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal, tidak membutuhkan sekutu atau bantuan dari makhluk. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita, memberikan pelajaran pada kita agar kita dapat hidup mandiri dalam melakukan aktivitas atau kegiatan harian kita. Misalnya mandi, ya. Kelas 5 harus sudah bisa mandi sendiri, ya. Itu sudah harus dimulai dari kecil, dari kelas 1, ya. Ada nggak anak-anak kelas 5 yang masih dimandikan, ya? Tentunya malu, ya. Kemudian makan, ya. Aktivitas harian kita makan, ya, mengambil sendiri, ya. Jangan diambilkan. Kemudian mencuci piring sendiri sehabis makan. Mencuci piring sendiri sehabis makan. Jangan habis makan ditaruh di wastafel, ya, dibiarkan, ya. Kita cuci piring sendiri sehabis kita makan. Kemudian mengerjakan PR. Nah, ini makanya biar bisa mengerjakan PR sendiri ketika pembelajaran harus diperhatikan baik-baik supaya paham. Akhirnya kita tidak tergantung kepada orang lain ataupun melihat buku, ya. Pelajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan kita paham. Akhirnya kita bisa mandiri mengerjakan PR sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Kemudian menyiapkan buku pelajaran sekolah untuk sekolah esok hari. Dan mencuci sepatu, wah ini, ya, mencuci sepatu sendiri. Jangan nunggu sepatunya bau minta dicucikan orang tua atau ibu, ya. Jangan, ya. Kasihan. Ibu kita sudah capek, ya. Kita harus berlatih mandiri mencuci sepatu sendiri. Dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita lakukan secara mandiri. Semua kegiatan yang kita kerjakan itu hendaklah dilakukan sendiri. Jangan mengharapkan bantuan dari siapapun. Apalagi sampai menyuruh orang lain, apalagi sampai menyuruh orang tua kita, ya. Itu tidak diperbolehkan. Itu anak-anak, sebagai bentuk kita beriman kepada Al-Ahad yang Maha Esa, maka kita biasakan melakukan kegiatan aktivitas kita secara mandiri. Anak-anak sekalian, itulah kita materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'u Al-Husna, kemudian bagaimana perilaku terpuji kita yang harus kita lakukan sebagai bentuk keimanan kita, sebagai bentuk mengenal Allah Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebagai bahan evaluasi, jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar sesuai dengan apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Untuk soal yang pertama, silakan jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'u Al-Husna. Kalian disuruh menjelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'u Al-Husna. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Jadi kalian harus menyebutkan dulu arti Al-Mumit itu apa, kemudian maksudnya apa. Kemudian kamu jelaskan, ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan.
Jadi kalian sebutkan dulu arti al-hayyu itu apa. Kemudian kamu menjelaskan setelah mengartikan al-hayyu. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan al-qayyum? Jelaskan. Disebutkan dulu arti al-qayyum, kemudian kamu menjelaskan makna al-qayyum itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan al-ahad? Jelaskan. Jadi kamu artikan dulu al-ahad, baru menjelaskan maksud dari al-ahad itu apa. Pertanyaan yang keenam, apa saja yang harus kamu lakukan sebagai bentuk dari memahami al-mumit? Jadi, apa yang kamu lakukan sebagai bentuk dari memahami al-mumit? Yang ketujuh, apa saja yang harus kamu lakukan sebagai bentuk dari memahami al-hayyu? Dan yang terakhir, yang kedelapan, apa saja yang harus kamu lakukan sebagai bentuk dari memahami Asmaul Husna Al-Qayyum. Demikian anak-anak sekalian, silahkan dikerjakan ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Waktu akhiri cukup sekian. Kita tutup dengan membaca doa hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.